Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita lanjutkan kembali materi kita, yakni di review 4 properti. Nah, jadi eh, kita sedang bahas 4 properti dari ism, ya. Secara umum ya, ada properti, status, bilangan, gender, tipe. Status ya, perlu diperhatikan adalah bagaimana kedudukannya dalam satu kalimat ya. Yang ini hanya ada 3 pilihan ya. Kalau nggak rofa, kalau nggak nasab, jar ya. Secara umum rofa itu pelaku, nasab itu keterangan, jar itu kata setelahnya. Ya, secara bunyi ya, rofa itu u atau un untuk n tunggal, a atau an, jar i atau in. Kemudian untuk yang dual, a, ani, aini, atau tani, taini. Kemudian untuk yang jamak una, ina. Atau yang jamak perempuan atun, atin. Nah, ini beberapa ciri yang bisa kita lihat dari akhiran ya. Nah, kemudian bilangan secara umum bagi 3, tunggal, dual, jamak. Ya, benar. Kalau tunggal dan dual mengikuti pola di tabel muslimun dan muslimatun ya, yang berakhiran UAI atau berakhiran kombinasi. Untuk yang jamak laki-laki, jamak perempuan, baik yang berakal dan tidak berakal. Kemudian jamak taksir, berakal dan tidak berakal. Dan terakhir adalah isim jamak. Nah, yang paling perlu diingat adalah kedudukannya dalam grammar ya. Nah, dalam grammar, kata gantinya jamak laki-laki adalah jamak perempuan berakal itu adalah kunna, jamak perempuan tidak berakal iya, jamak perempuan berakal iya, atau aslinya. Aslinya bisa kalau dia laki-laki, atau kunna kalau dia perempuan. Jamak perempuan tidak berakal iya, isim jamak adalah Inilah kedudukannya dalam grammar yang perlu diingat adalah ketika jamak taksir ya biasanya jamak taksir dan juga jamak perempuan yang tidak berakal. Kemudian gender ada 2 ya, laki-laki dan juga perempuan. Defaultnya adalah muzakkar, laki-laki. Adapun sebab-sebab muannas ya, karena faktor biologis atau selainnya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah yang selainnya. Kalau biologis, insya Allah kita semua sudah paham ya, kalau memang dilahirkan perempuan atau dilahirkan betina, maka tetap berlaku begitu ya. Atau kedudukannya adalah sebagai mu'annas atau sebagai perempuan. Nah, ada sebab-sebab menjadikan dia kedudukannya atau dianggap perempuan begitu ya. Nama tempat spesifik ya. Kemudian nama eh, berakhiran ya, tak marbuto, alif maksuro ya. Kemudian jamak sir, kemudian anggota tubuh pasangan dan Arab setso. Untuk tipe umum, nakiroh atau spesifik atau ma'rifah. Defaultnya isim itu adalah umum ya, umum. Ya, dia biasanya berharokat tanwin ya, biasanya. Kemudian adapun sebab-sebab menjadikan dia spesifik ya, nama nama spesifik ya, bisa jadi nama tempat atau bisa jadi nama orang. Kemudian dimi ya, domir, isyara, mausuf, sama ya munada.
Dan lagi ya, jika kata setelahnya spesifik, maka yang di depannya atau yang sebelumnya juga spesifik. Nah ini ya, status bentuknya rofa nasab jar, dirinya un an in, ani an aini aini, una ina ina, kemudian tun tantin, tani taini taini, atun atin atin. Ini untuk perempuan ya di sebelah kanan. Kemudian yang perhatikan juga utuh dan ringkas ya. Jadi ada beberapa isam yang nanti bentuknya utuh atau bentuknya berubah menjadi ringkas. Nah, tapi kita tidak mempelajari sekarang ya. Kenapa isam tersebut ya menjadi ringkas? Nah, tapi cirinya dulu nih. Jadi cirinya adalah kehilangan suara N. Ya. Kalau dalam aksen kita di dalam Indonesia kan suara N. Atau kalau dalam bahasa Arab, tanwinnya kehilangan tanwin atau kehilangan kombinasi. Misalkan muslimani, jadi muslimuna menjadi muslimu. Nah, kombinasinya tidak sempurna. Dan dia tidak perlu digarisbawahi, tidak berpengaruh kepada status bilangan gender. Kemudian jika beralif lam, ya, maka tidak perlu ditentukan ya untuk apa yang guys. Nah, ada fleksibilitas, fleksibel, yang ini adalah kabel muslimun dan muslimatun. Semi fleksibel, tidak boleh, cirinya tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada kasroh ya, no tanwin, no kasroh. Yang biasanya adalah nama tempat spesifik atau nama orang dan Arab. Ya. Adapun nama-nama nabi defaultnya biasanya adalah semi fleksibel, kecuali beberapa ya nama nabi yang Arab HMSS ya, Hud Muhammad Sholih Syuaib, yang ini mengikuti kaidah di tabel muslimun ya, atau tabel fleksibel ya, yang kaidah di sini. Kemudian nanti ada ciri khusus ya, kalau ada 3 huruf ya, dan tengahnya sukun ya, misalkan Nuh, Hud, nah ini Nuh ya, kan nggak ada di dalam sini ya, HMSS ya, bukan Hud Muhammad Soleh Syuaib. Nah, Hud juga bukan Hud, kalau Hud masuk ya di sini. Nah, kalau Nuh misalkan, Nuh ini tangannya sukun, Hud juga tangannya sukun ya. Nah, maka dia mengikuti kaidah di tabel muslimun ya. Nuhun, Nuhan, Nuhin. Nah, jadi dia ada tiga-tiganya. Kenapa? Karena ada ciri khusus ya. Nah, nanti ada ciri 3 huruf tengahnya sukun. Nah, itu masuk ke kaidah fleksibel. Nah, ini yang eh, sebenarnya kalau sebelumnya materi ini diajarkan di unit keempat ya, tapi ini sudah muncul di review yang terbaru ya, kurikulum terbaru yang sudah muncul di pembahasan fleksibilitas. Kemudian non fleksibel yang dia berakhiran alif atau alif maksuro ya. Misalkan Musa, Zakaria, nah, ya panjang seperti ini, nah, maka semuanya sama kedudukannya, rofa nasab jarnya. Bilangan ya. Yang kita bahas fokusnya ke jamak ya. Jamak laki-laki, una ina, kemudian jamak perempuan berakal, atun atin atin, kedudukannya dianggap 3 perempuan atau hunna. Jamak perempuan tidak berakal, atun atin sama ya. Yang membedakan nanti adalah di bagian berakal sama tidak berakal ya. Kalangannya manusia MMG ya, manusia, malaikat, jin ya. Yang membedakan berakal tidak berakal. Sedangkan yang tidak berakal dianggap satu perempuan ya. Untuk jamak taksir ada yang berakal dan tidak berakal ya. Kalau yang berakal dan dianggap satu perempuan, maka kata gantinya ya. Kalau dianggap tidak 3 laki-laki, atau bisa dianggap 3 laki-laki, atau juga bisa dianggap 3 perempuan ya, tergantung kedudukannya.
Jamak taksir yang tidak berakal dianggap satu perempuan. Nah, kemudian isim jamak IN kaumun, kornun, nasun. Nah, dianggap 3 laki-laki. Isim yang dianggap jamak gitu ya. Gender laki-laki defaultnya. Kemudian ada sebab-sebab menjadikan dia perempuan, ya. Alasan biologis, akhiran tak marbuto, alif maksuro, alif hamzah, nama tempat spesifik, jamak ya. Nah, ini di revisi terbaru, jamaknya ditambahkan ya. Jamak perempuan berakal, jamak perempuan tidak berakal, jamak taksir tidak berakal, jamak taksir berakal, jamak taksir tidak berakal. Jadi ya otomatis ya kalau jamak perempuan pasti dianggap perempuan gendernya. Nah, yang ini sebagai penguat ya. Kalau yang sebelumnya kita sampaikan adalah jamak taksir saja ya. Jamak taksir baik berakal maupun tidak berakal dianggap perempuan. Anggota tubuh berpasangan ya. Nah, yang sudah kita bahas kemarin ya. Yadun, rejulun, dan seterusnya. Arab setso yang ada 17 kemarin ya. Nah, untuk tipe yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, defaultnya adalah umum atau nakirah. Nah, ada sebab-sebab menjadikan dia ma'rifah atau spesifik. Nah, alasannya adalah nama tempat spesifik, nama yang spesifik, berawalan alif lam, jimi, domir, isyarah, mausul, ya. Kemudian terakhir jika kata setelahnya spesifik, maka sebelumnya juga spesifik. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu seputar 4 properti dari isomer. Nah, ini ada latihan key form. Coba saya share ya. Dan grup. Nah, itu sudah saya share di grup. Boleh dikerjakan dulu mungkin. Waktunya sekitar 8 menit ya. Nah, monggo, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Linknya ada di grup WhatsApp. Nanti boleh di ini. Nah, Ya, gimana Pak Sidik? ya, bisa diulang sebentar. Saya kemarin kayaknya nggak ikut yang apa domir mausuf mungkin sekilas. Oh iya, boleh, boleh. Oke. Ya, kita ulangi sedikit bagian tipe ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya, tipe umum itu bisa diidentikan dengan kata a gitu ya. A girl, a book, a flower, a cat. Kalau dalam bahasa Inggris ya untuk spesifiknya biasanya dengan the, that, my, their ya menyatakan kepemilikan begitu ya. Nah, dalam bahasa Arab juga ada eh, umum dan juga spesifik ya. Umum disebut nakirah, spesifik disebut dengan ma'rifah. Defaultnya ya isim itu adalah umum nakirah. Ada sebab-sebab menjadikan ma'rifah. Nama spesifik, nah ini jelas ya. Kalau nama spesifik Ya. mulai dari nama
nama apa misalkan ya, nama tempat ya, tapi tempatnya spesifik, misalkan masjid, masjid apa gitu ya, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, nah, atau nama kota, kota Jogja, kota Solo, atau nama kita sendiri ya, nama masing-masing. Nah ini disebut dengan nama spesifik, maka dia dianggap spesifik. Kemudian ada ism yang berawalan dengan alif lam, misalkan katanya baitun, baitun rumah. Nah, ini masih umum, kenapa? Rumah yang mana gitu ya. Nah, tapi kalau kita tambahkan al baitu, al baitu ada alif lam, maka jadi spesifik rumah itu. Nah, jadi jelas yang dituju itu rumah yang mana, atau yang dimaksud itu rumah yang mana menjadi jelas ya, rumah itu. Ya. Nah, ini ciri yang kedua. Nah, kemudian D, domir. Kalau kemarin kita memang baru bahas mausul ya, tapi nggak apa-apa. Domir ini adalah kata tunjuk ya. Domir Kata kata ganti atau kata ganti, maaf, kata ganti ya. Ini mulai dari huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Nah, jadi eh, kalau dalam bahasa Indonesia kata gantinya mungkin terbatas ya, atau sedikit, tidak banyak ya. Dia, kamu, mereka. Kalau dalam bahasa Arab kata ganti itu sampai 14 ya. Huwa, huma, hum ya. Dia, mereka berdua, mereka. Kemudian dipisahin antara laki-laki dan perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ya. Dia, huma, hunna. Nah, tapi ini belum kita bahas detail ya. Paling tidak mengetahui hmm. sedikit sekilas domir itu adalah kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana. Nah, isyarah, nah ini baru kata tunjuk ya. Nah, isyarah kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk itu hanya ini dan itu gitu. Kalau dalam bahasa Arab, ini dan itu dipisah gitu ya. Ini untuk yang laki-laki dan ini untuk yang perempuan. Ada kata tunjuk itu ini, haza. Kemudian untuk yang dua juga bisa beda gitu ya. Menunjuk dua gitu ya. Dua, misalkan dua buku. Nah, bukan menggunakan haza tapi hazani ya. Atau haza ini gitu ya. Kemudian Hmm. bentuk jamaknya ulaika. Nah, begitu juga hadhihi ya. Hadhihi, hata ini, haulai. Haulai ya, mohon maaf kalau yang untuk hadza dan hadhihi jamaknya adalah haulai. Kemudian jauhnya adalah tilka dengan zalika. Tilka, zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Nah, jadi kata tilka, tilka, tanika, ulaika. Nah, tapi itu insya Allah nanti di lebih lanjut ya, pengenalan isyarah itu akan dijelaskan selanjutnya. Nah, yang baru dibahas kemarin adalah mausul ya, alladzi, kata sambung ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebutnya kata sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan yang saja gitu ya. Nah, kalau dalam Hmm. bahasa Arab yang itu dibagi lagi ya, yang laki-laki atau bilangannya satu, dual, apa jamak gitu ya. Nah, bisa. Ya ini ya munada panggilan. Misalkan katanya adalah ya Rasul, ya Rasulu. Nah, ya Rasul ya. Kalau kata menyebut ya Rasul, berarti yang dimaksud Rasulnya spesifik ya. Atau orangnya jelas gitu ya. Atau ya Ahmad, nah, berarti yang kita panggil adalah Ahmad yang jelas gitu ya. Atau kalau kita hanya menyebut Ahmad, nah misalkan banyak orang di sana gitu ya. Nah, tapi kalau kita menyebutkan ya Ahmad, ya, menjadi spesifik. Tapi kalau Ahmad, itu sudah spesifik sebenarnya. Ya rojul misalkan, pemuda gitu ya, anak-anak gitu ya, ya rojul gitu. Nah itu menjadi spesifik karena ada panggilan ya-nya, tambahannya di sini. Ya, ya munada istilahnya ya. Kemudian jika kata setelahnya spesifik, maka sebelumnya menjadi spesifik ya.
Nah, ini contohnya nanti lebih jelasnya ketika kita masuk di fragmen, tapi paling tidak kita mengenal sedikit misalkan ya. Rumah itu kan tidak spesifik ya. Nah, ketika ada kata setelahnya yang spesifik ya ini alif lam ya. Allah itu kan spesifik kenapa? Cirinya karena alif lam ya, berawalan alif lam. Hmm. Ya, jadi kata Allah spesifik maka kata sebelumnya ini menjadi spesifik. Nah, baitu rumahnya itu menjadi spesifik rumahnya Allah. Nanti menjadi spesifik. Ini nanti masuknya di materi fragmen ya. Tentu ada beberapa Ya. kaidah sedikit ya yang menyatakan agar setelahnya spesifik maka sebelumnya juga spesifik. Itu contohnya kemarin ya. Nah, ini contoh isim mausul ya. Alladzi dengan allati. Kalau dalam bahasa Indonesia kata sambung itu hanya yang gitu saja ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ya, yang itu dibagi lagi gitu ya. Yang untuk yang laki-laki atau Laki, apa laki. yang perempuan gitu ya. Untuk yang bilangannya tunggal, dual, apa yang jamak gitu ya. Alladzi, alladzani, alladzaini, alladzina. Ini kalau kita udah hafal tabel muslimun polanya ya. Rafa nasab jarnya sama ya, untuk yang tunggal. Jamaknya juga sama alladzina. Nanti yang ini mengikuti pola tabel muslimun. Muslimani, muslimaini. Hmm. Alladzani, alladzaini. Al-Ladzaini, al-Ladzaini. Perempuannya sama alati. Allatani, allataini. Allati atau allai. Tapi yang lumrah dipakai adalah alati ya guys. Oke, eh, ini contoh yang kemarin ya, Fir'aun ya. Nah, ini jelas ya. Fir'aun spesifik ya. Kemudian alladzi ya. Alladzina ini merupakan isim mausul. Maka dia spesifik. Maksud ya. Al-ayati ada alif lam spesifik. Hudan Spesifik. enggak ada cirinya. Tidak Hmm. berawal bukan nama spesifik, tidak alif lam, bukan dimi, domir, isyarah, mausul, yang menanda dan tidak ada kata setelahnya. Nah, maka dia adalah umum. Kembali ke defaultnya gitu. Ya walad. Nah, ini ada ya. Ya, benar. Nah, maka menjadi spesifik. Hadzal baiti ya, rumah ini. Hadza ini Isra. masuknya Isra. spesifik. Ya. Kemudian baiti juga spesifik karena ada alif lam. Ana, saya, domir ya, Domir. spesifik. Kemudian Yusuf, nama orang ya, spesifik. Spesifik. Allati, nah ini juga tadi ya, ini bentuk jamak dari eh, apa namanya? Alladzi. Ya, itu jamak dari allati. Allati. Ya, bentuk jamaknya ya, mereka yang. Kemudian al-fathu kemenangan ya. Kalau dari artinya mungkin ini ada sedikit kekeliruan ya. Kalau di sini kalau kita mau mengartikan al-fathu itu kemenangan itu, tahu kemenangan yang spesifik. Nah, kenapa? Karena ada alif lamnya. Maka spesifik karena nama tempat, Allah spesifik ada alif lam. Mas'ulun. Nah, ini mas'ulan. Tidak ada ciri yang menyatakan dia spesifik, maka dia umum. Al-fitnata, fitnah itu ada alif lam, nah, maka menjadi spesifik. Ulaika, nah ini bentuk jamak ya dari Mereka. dzalika ya. Dari kan. Itu semua. Jadi maksudnya spesifik Maryam, spesifik antuma, juga spesifik kalian berdua ya. Nah, ini masuk ke domir sohibu. Ini tidak ada ciri yang menyatakan dia spesifik, maka kembalikan ke defaultnya, umumnya. Ya ustazu, kayak iya berarti ini adalah spesifik. Marfu'atun. Nah, ini tidak ada ciri yang menyatakan dia spesifik. Ya, maka marfu'ah. Kalau nama marfu'ah nama orang spesifik ya. Tapi ini kalau Hmm. marfu'ah maksudnya meninggikan ya atau menaikkan. Nah, ini maka eh, masuknya tidak spesifik atau umum ya. Dunia, dunia ini. Nah,
dunia itu ada alif lamnya, maka menjadi spesifik. Akbar, nah, tidak berawal alif lam ya, hanya berawal Alif. alif, nah, maka tidak Ah, masuk kategori spesifik atau umum ya. Yathrib, umum. Hmm. Yathrib karena nama tempat, nama kota, maka menjadi spesifik. Hadhihi spesifik ya, karena kata tunjuk. Anas spesifik ada alif lam. Kauman umum karena tidak ada ciri spesifik. Nuh nama orang, nama nabi, maka spesifik. Asa ili penanya itu pakai alif lam, maka menjadi spesifik. Nah, Spesifik. begitu untuk materi umum spesifik Ya, insya Allah tidak terlalu rumit ya. Oke, monggo boleh dikerjakan ya, dulu. ya. Jaga kelas. Ya, wayak tuh di sini ya. Nah, ini muncul kalau ada yang kurang jelas. Kalau lebih enak bukanya pakai laptop ya, soalnya ada pilihan terakhirnya itu ya. R itu rofa, N itu nasab, J itu jar. Satu, dua, tiga ini bilangan, laki-laki, perempuan ini gender, umum sama spesifik ini tipe. Nah, tinggal tentuin statusnya, berarti pilihannya antara tiga ini. Kalau lebih dari satu silakan centang dua gitu ya. Bilangannya tentukan ya. Kalau dia jamak tentuin dulu. Jamak apa? Jamak laki-laki, jamak perempuan, apa jamak taksir. Nah, nanti baru dilihat. Jamak taksir tidak berakal. Nah, berarti dianggapnya satu perempuan. Atau jamak perempuan tidak berakal. Satu perempuan. Nah, gitu. Tipe tinggal umum apa spesifik. Kalau tipe hanya satu ya pilihannya. Nah, monggo silakan boleh dikerjakan dulu. Kita bahas sebentar lagi. 6 tiga tiga 6:35 ya mungkin ya. Kita coba bahas nanti.
2 menit lagi ya. Sudah semua? Pak Anif, Sampot, sudah selesai? Udah tadi saya kirim, tapi kalau membuka yang sudah saya conteng-conteng tadi gimana? Oh, udah ada. Di skor nanti. Kalau Pak Sidik sudah? Oh, cuma warnanya ini. Nah, ini sudah. Pak Andi sudah? Ya, Ustadz, alhamdulillah. Cuma Oke. nilainya nggak cuma 31 nih. Gimana? Nilainya 31 aja. Iya. Kita bahas dulu ya. Ntar. Iya. Ya, kita bahas ya. Al-khati'una. Ya. Al-khati'una cirinya adalah una ya. Oh, nah. Cirinya adalah una, maka kita langsung ingat dia adalah 3 laki-laki ya. Una, ina, 3 laki-laki. Rofa karena una. Kemudian spesifik karena ada iklan. Al. Ya, ada yang salah di bagian sini? Insyaallah benar lah kalau di sini ya. Nah, kalau lanjut ya, al-ma'arij. Al-ma'arij. Nah, ini kita dibantu dengan artinya. Artinya adalah tempat-tempat naik. Berarti kan jamak. Nah,
Tinggal tentuin ada una ina atun atin nggak ada, berarti jamak taksir. Nah, tempat naik berarti tidak berakal. Nah, maka setiap tidak berakal dianggap satu perempuan. Ma'ariji i berarti jar. Ada alif lam berarti spesifik. Nah, kemudian sabilaini. Nah, sabilaini. Ini ada polanya. Ani, aini, aini. Nah, ini pola yang aini. Sabilaini. Pola yang dua. Kenapa perempuan? Ya? Padahal dia mengikuti pola yang laki-laki. Ya? Kan sabilun, sabilan, sabilin, sabilani, sabilaini, sabilaini. Nah, polanya kan pola laki-laki. Kenapa nggak sabilataini gitu ya? Nah, ini kan polanya sabilaini ya. Perempuan karena sabil itu masuknya Arab Setso. Nah, masih ingat ya semoga sabilun, torikun itu Arab Setso. Meskipun polanya dia pakai tak marbuto, tapi dia ikut yang ditabel muslimun ya. Pola tunggal sama dualnya ikut yang ditabel muslimun karena nggak pakai tak marbuto ya. Sabilun, sabilan, sabilin, sabilani, sabilaini, sabilaini. Dianggap dua, jadi dia dianggap perempuan. Kemudian nasab jar ya, sabilani, sabilaini, sabilani. Umum karena tidak ada ciri spesifiknya. Lahasrotun. Lahasrotun penyesalan ya, artinya berarti kan tunggal. Satu, ada tak marbuto berarti perempuan. Kemudian harokatnya doma berarti rofa. Lahasrotun ini masih umum ya, tidak ada ciri spesifiknya. Kemudian nomor 5, syahadati. Nah, ada polanya, ati. Atun, atin, atin. Atau atu, ati, ati. Nah, berarti ini adalah jamak perempuan. Kesaksian-kesaksian berarti kan tidak berakal. Maka setiap tidak berakal dianggap satu perempuan. Syahadati. Ya, berarti kan atun, atin, atin. Atau atu, ati, ati. Berarti dia nasab jar. Tidak ada ciri menyatakan dia spesifik berarti umum. Kemudian Isa. Isa semuanya sama rofa nasab jarnya. Sama seperti Musa ya. Satu laki-laki, kemudian spesifik ya karena nama orang. Al-malaika. Al-malaika itu artinya adalah malaikat-malaikat ya. Berarti dia bisa dianggap dia masuknya jamak taksir ya karena tidak ada polanya. Dan dia kategori yang berakal. Nah, bisa satu perempuan atau 3 laki-laki. Nah, jadi kalau di situ mungkin ada yang salah, hanya ditulis satu perempuan, di sistem kayaknya nggak kebaca ya. Jadi harus dicentang satu perempuan dan 3 laki-laki dua-duanya. Rofa karena harokat doma, al spesifik karena ada alif lam. Nah, kemudian ujuro, upah berarti jamak. Jamak apa? Jamak tidak ada polanya, jamak taksir. Upah tidak berakal, berarti dianggap satu perempuan. Nasab karena ro atau a, umum karena tidak ada ciri spesifiknya. Kemudian hafilotani, hafilotani, tani ya. Berarti kan ciri perempuan ya. Tani, taini, taini. 2 perempuan. Rofa ya. Karena kombinasi hafizotun, hafizotan, hafizotin, hafizotani, hafizotaini, hafizotaini. Hafizotani itu rofa. Dan umum karena tidak ada ciri spesifik. Yang terakhir, maka satu perempuan ya. Ada tak merbutonya, nama tempat juga spesifik. Rofa karena harokatnya u. Spesifik karena nama tempat. Sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan terkait soal-soal yang tadi atau ada mau diklarifikasi boleh silakan. Ada yang benar semua?
Pak Ani, benar semua? Itu ada tidak tidak ada yang salah, Pak Ustaz. Ya, ada. Pak Sidik, benar semua? Enggak, Ya. Pak Andi? Maksimal 40, cuma Oh 31. iya, maksimal 40 memang. Ya. Cuma tadi Pak Ustadz Ya? eh, review sedikit Ustadz di Pak IC. Andi, mohon maaf suaranya kok kecil ya? Iya. Di ISA Ustadz, ISA. Isa, oke. Isa kenapa? ISA di sistem kok nggak ada nilainya ya untuk Oh, sebentar, cek. laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Cek dulu. Isa. Di sini titik-titik-titik gitu. Oh Titik-titik iya, strip. benar. Di sistem nggak kebaca ya? sama. Lagi. Oh, iya. Coba nanti saya sampaikan ke tim ya. Iya Ustadz. Iya. Benar. Di, dia nggak terbaca ya di situ. Oke, syukron, Pak Andi. Ya, Ustadz. Oke, mau coba satu lagi buat latihan. Ada satu lagi. Boleh Boleh, Ustadz. boleh Ustaz. Kita harus kirimkan. Oke, ya monggo. Sudah saya kirimkan. Kita coba kerjakan 10 menit atau 12 menit ya. Nanti 3 menitnya kita review. Silakan.
Sudah semua? Pak Ani sudah? Belum, Ustaz. Oh, Pak Andi sudah? Belum, ntar lagi. Pak Sidik sudah? Belum, Tat. Oke, ya kita Kurang tunggu. satu. Ya, oleh silakan selesaiin. Sudah semua? Ya, Ustaz. Udah, Tat. Oke, baik kita bahas latihan kedua ya, kurba. Nah, al-kurba cirinya adalah
alif maksurah yang di belakangnya. Maka rofa nasab jarnya sama-sama dan merupakan ciri perempuan ya. Kalau tidak ada ciri dual atau jamak maka dia adalah tunggal. Spesifik karena ada alif lam. Kemudian as-samarati. As-samarati ati ya. Nah, ini adalah ciri dari jamak perempuan. Buah-buahan berarti tidak berakal. As-samaratu, as-samarati, as-samarati. Nasab jarnya as-samarati. Kemudian bentuknya adalah gendernya dianggap satu perempuan ya, tidak berakal. Pakai alif lam maka spesifik. Kemudian jannata ini. Jannata ini adalah ciri dari kombinasi yang dual. Jannata ini, jannata ini, jannata ini. Nah, maka dia dua perempuan nasab jar ya. Dan umum karena tidak ada ciri spesifiknya. Syu'aiban. Syu'aiban. Nah, ini ya. Dia dianggap satu laki-laki ya, spesifik. Nah, di sini ada yang salah bagian sini ya. Ini mayoritas salah bagian sini ya. Nasab jarnya. Kalau yang lainnya apa kira-kira? Hanya nasab aja ya? Iya, iya Pak Ustadz. Nah, Ini juga saya mau konfirmasi nanti ke tim ya. Kita coba lihat konfirmasi. Karena Syuaib itu kan masuk ke dalam HMSS ya. Put Muhammad Soleh Syuaib. Nah, Syuaib di sini kok polanya ini kalau mengikuti kunci jawaban ini polanya adalah pola semi fleksibel. Padahal dia kan Syuaib ini adalah fleksibilitas. Nah, dia coba Fleksibel. ya pola fleksibel harusnya ya. HMSS kan. iya, Nanti coba saya klarifikasi ini mungkin salah pilihan atau gimana ya. Nah, tapi kalau saya meyakini hanya nasab juga gitu ya. Oke, tulabin. Tulabin ini adalah jamak ya. Jamak karena nggak berpola, taksir. Karena murid laki-laki berakal. Berarti bisa satu perempuan atau aslinya tiga laki-laki. Bin ya merupakan jar umum karena tidak ada ciri spesifiknya. Dzunubin. Nah, ini juga mirip ya, tapi bedanya ini adalah jamak taksir yang tidak berakal. Karena dosa tidak berakal, maka dianggap satu perempuan. Bin ya, maka jar kemudian umum karena tidak ada ciri spesifiknya. Qa'idina, orang-orang duduk ya, orang-orang yang duduk. Nah, cirinya adalah ina, maka tiga laki-laki. Una, ina. Ya, maka nasab dan jar. Umum karena tidak ada ciri spesifiknya. Rijala ini kaki. Ini mungkin ada yang beberapa yang keliru mungkin ya di sini ya. Rijala ini adalah bentuk dua. Rijelun, rijelan, rijelin, rijelani, rijelaini ya. Nasab jar. Nah, tapi meskipun dia ada di tabel muslimun, tapi tetap dianggap perempuan ya. Polanya ya. Ini yang mungkin apa ya? Ada karena ada banyak kasus begitu ya, yang dia perempuan tapi masuk ke tabel muslimun hafalannya. Kenapa? Karena enggak tabel cara membedakannya tabel muslimun dan muslimatun itu. Kalau muslimatun itu yang pakai tak marbuto. Ya, kalau yang yang ikutin pola tabel muslimun itu adalah yang tidak pakai tak marbuto. Nah, rijelun ini yang nggak pakai tak marbuto. Jadi dia ikut polanya adalah pola tabel muslimun. Rijelun, rijelan, rijelin, rijelani, rijelaini, rijelani. Meskipun dia di tabel muslimun, tapi tetap ya secara gender dia dianggap perempuan ya karena kaki anggota tubuh pasangan umum ya. Khasyi'atan. Khasyi'atan ya, tidak ada ciri khusus ya, ini satu perempuan tan ya berarti nasab dan umum. Terakhir allati, ini bentuk hati-hati ya, ini bukan allati ya, tapi allati yang pertama ya, yang dia tunggal rofa nasab jar satu perempuan ya.
Kalau yang perempuannya alladzi, kalau perempuannya allati. Spesifik ya. Karena selain berawalan alif lam, dia juga termasuk ism mausul. Sahih, ada yang perlu didiskusikan di sini? Ya Pak Ustadz, yang nomor 1 itu Pak Ustadz, Ya, itu apa, Al-Qurba ya? ya. Kurba. Ini bukan ini ya, apa, eh, ringkas itu ya. Al-Qurba, Eh, Al-Qur. bukan. Kalau Oh, bukan ya. ringkas, kalau ringkas, Kalau, kalau mau ringkas dari mana dia? Ringkas dari mana? eh, ini kan by ini kan bukan by ini gitu. Bukan Nah, ya? kalau bay ini dia ada titiknya gini, al-qurbai harusnya. Nah, ini kan Oke. bukan ya, tapi dia alif maksuro ini, bay ini. Oh, Eh, alim maksud ya, ya. ya, bentuk ini. Hmm. Secara penulisannya al-qurba. Kalau di sini ada ya, mungkin benar. Baini ya, qurbaini. Tapi kalau ini karena dia bukan ya, dia adalah alif maksuro ya, tambahan. Nah, Kalau itu perempuan karena ada apa? Alif maksroh itu. iya, kan ciri perempuan tak marbuto, alif hamzah atau alif maksuro. Cirinya berakhiran. Berakhiran ini. Nah, salah satunya kurba berakhiran ini. Kemudian yang tunggal satu karena memang satu ya itu. Iya, kurba nggak ada ciri yang nggak ada pola karena dari Karena artinya pola. pertama bukan jamak ya. Nah, nggak ada pola ani, aini ya. Berarti masuknya tunggal. Hmm. Ya, syukran Ustaz. Ya, saya agak miss tadi yang itu saya kira itu ini. Iya, karena mungkin kecil ya tulisannya, jadi mungkin sekilas baca itu memang kadang-kadang mengecoh gitu. Ada lagi yang butuh Kemudian ini ada diklarifikasi? yang astamarat ini Oke. apa Um, statusnya jar ya? ya. Apa? Statusnya nasab jar karena ati. Nah, Ati ini itu dari ati ati atin itu itu. pola ringkas dari atin. Atun, Oh atin, ya ya. atin. Oh, Nah, samarotun, Berarti ini samarotin, samarotin. Nah, ini bentuk ringkas dari kehilangan n ya. Nah, sama roti jadinya. Kalau tidak bisa dihapus lagi. Nah, ini nasab bentuk dan jar ya. ya nasab dan jar. Samarotun, samarotin, samarotin. Nah, dia karena jamak perempuan bukan jamak taksir ya. Nah, makanya penting mendeteksi itu dari belakangnya dulu. Nah, kalau ada polanya berarti jamak perempuan atau jamak laki-laki. Kalau nggak ada polanya berarti jamak taksir. Nah, ini ada Berarti polanya. ini bilangannya tiga tiga atau berapa? Bilangannya satu karena dia kan tidak berakal. Jamak perempuan tidak Oh berakal. ya 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 ya. Nah, dianggap satu perempuan. Oke. Ada lagi satu lagi mungkin Pak, Ustaz nomor 17 tadi apa ya? Nomor 17. 17. Qaidina. Ini ya, qaidina. Oh iya, orang-orang dulu. Oh, karena Ah, itu ini kan pola. Dani, oh, Unai, Ina ya, Ustaz ya. Ya, una, ina. Ini nasab jar, tiga laki-laki umum. Una, ina. Qaiduna, qaidina, qaidina. Nah, nasab jar. Tadi dosa, oke. Kembali lagi Syukran kira-kira. Ustaz. Ya, Oh ya. Sampun, sudah terklarifikasi semuanya? sampun. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kalau butuh soal latihan, insya Allah saya ada dari tim buat banyak ya. Nanti kalau butuh saya kirimkan lagi insya Allah beberapa soal buat latihan untuk penguatan empat properti ism ya. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke materi fragmen ya. Nah, kalau ini penggalan kata nanti sudah
gabungan dari berapa kata tapi belum betul kalimat insyaallah. Baik, syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum ya pada Pak Sidik, Pak Andi dan juga Pak Ani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan pada kita semua dan kesabaran ya untuk senantiasa bersabar dalam setiap pembelajaran ya bersama dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan dan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.